di pertemuan akan datang. Dan seperti saya janjikan, saya akan bacakan beberapa pertanyaan. Tapi teman-teman sekalian tolong bertanya sesuatu yang belum difahami. Dan kalau sudah pernah, dan sesuai dengan tema kita. Dari tadi pagi boleh. Dari tadi pagi sampai sekarang sesuai ditanya. Kalau sesuai dengan bahasan, insya Allah saya jawab. Kalau enggak usah teman-teman. Kalau sudah faham, sudah pernah tanyakan kepada seorang ustaz, sudah ada dalilnya, enggak usah tanya lagi. Ya. Berdasarkan penjelasan Pak Ustadz, kambing dan domba hewan yang luar biasa baik. Namun ada lambang-lambang syaitan menggunakan bintang terbalik dengan kepala kambing sebagai simbolnya. Biasa digunakan alat musik keras. Apakah ini konspirasi? Bagaimana tanggapan Pak Ustadz dengan cara dan bagaimana cara menanggapinya? Enggak usah ikut-ikutan dengan simbol mereka. Islam tidak mengenal simbol-simbol bintang, simbol-simbol syaitan, gitu kan? Dalam Islam kan tidak ada, tidak perlu antum mengenal, oh saya ini Sagittarius, saya Taurus, saya apa, enggak perlu semua. Enggak ada urusannya sama sekali. Sibuk baca tiap bulan ini saya dapat apa ramalan. Hah? Jodohnya lah, rezekinya lah, apalah, warna kesukaan, enggak boleh dalam Islam. Kata Nabi SAW, siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun, makna lain juga adalah membaca, melihat, mengikuti instruksi dukun, peramal, penyamun, penyihir, tidak diterima sholatnya 40 hari. Ada orang beli majalah khusus untuk baca itu. Paling pertama cari itunya, ramalan-ramalan, ini semua tidak boleh. Siapa yang datang pada dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya dan percaya, maka dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak usah terpengaruh dengan simbol itu. Gak ada hubungannya sama kita kan simbol itu. Ya udah biar. Kambing tetap kita anggap hewan yang mulia dalam Islam, tapi untuk disembelih dan dipelihara. Kita tidak seperti sebagian orang yang menyembah. Saya pernah lihat cuplikan, subhanallah. Ada orang sembah sapi. Iya, sapinya itu dielus-elus, kemudian dia lewat di bawah perutnya, dianggap itu menyembah, minta berkah. Alhamdulillah atas nikmat iman. Luar biasa ini. Ada yang sembah tikus. Ya, ada cuplikan banyak di YouTube tuh. Menyembah tikus. Tikus itu bahkan diurus, dirawat, dikasih susu segala macam. Mendingan anak yatim ya. Mendingan makan sendiri. Ya. Allah musta'an. Apa ibrah mengenai Ibrahim disembelih, Ismail alaihissalam disembelih setelah dewasa bukan 10 tahun dan juga mengetahui Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah berdua? Tentu saja itu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ingin menguji imannya Ibrahim dan Ismail alaihissalam dan berhasil. Sebagaimana Allah sudah punya dalam ayat. Sisi yang lain memang Allah mau syariatkan hukumnya. Kejadian seperti ini kan kejadian besar. Otomatis manusia karena tahu kejadian ini maka mereka tertarik untuk mengerjakan gitu kan. Jadi hikmah dari ilahi, hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau di sini dikatakan dan juga mengetahui Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah berdua. Perintah Allah kepada mereka. Karena perintah Allah datangnya untuk mereka berdua. Sebagaimana tadi dalam ayat sudah saya bacakan, saya jelaskan dalilnya tadi. Apakah ada sunnah bapak yang mengunjungi anak dan bukan sebaliknya? Iya, sangat boleh. Tentu saja kalau anak yang mendatangi orang tuanya adalah bagus, bentuk bakti. Tapi bolehkah seorang ayah yang datang mengunjungi anaknya? Boleh sekali. Ibrahim AS melakukan itu. Nggak ada masalah. Nabi SAW pernah mengunjungi rumahnya Zainab radhiyallahu anha, anaknya beliau. Abu Bakar berapa kali mengunjungi rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Banyak, nggak ada masalah. Orang tua mengunjungi rumah anaknya. Malah itu bagus, dia bukakan pintu kebaikan, contoh buat anaknya. Apa batasan muamalah dengan ahli bidah? Apa boleh senyum, salaman, bercanda? Kita lihat dulu teman-teman, bidah apa ini? Jangan sembarangan juga gitu. Ya, karena ada bidah mukaffirah, ada bidah yang sampai pada tingkat mengkafirkan. Seperti misal menyembah-nyembah berhala. Bidah kan berarti perbuatan yang baru gitu kan? Yang Nabi SAW tidak contohkan. Menyembah berhala, minta pakai jin, minta pada kuburan dan seterusnya, itu minta pada kuburannya ya, bukan minta pada Allah. Maka itu adalah mukaffirah, berbahaya. Kalau orang seperti ini diingatkan, dinasihati, diluruskan. Kalau tidak mau ya kita menghindar, menjauh dari dia. Kita menjauh, gitu kan? Kalau itu adalah bid'ah yang sifatnya bukan mukaffirah, dalam arti kata bid'ah yang memang tidak dicontohkan dalam Muhammad SAW tapi tidak membawa pada kekufuran.
Maka ini tidak harus ditinggalkan. Kita memberikan salam, kalau orang bersalaman kita salaman, sambil kita nasihatin tentunya. Sambil kita nasihatin, doain. Karena ini adalah sesuatu yang dia perlu dakwah. Insya Allah kalau kita niatnya baik, mereka akan bisa berubah. Ini apa hubungannya masalah pemerintahan ini? Nanti saya jawab insya Allah. Tanya kambing makan kambing gitu. Ustadz, setelah daurah iman saya meningkat, apa bisa jadi kesyirikan? Kenapa syirik? Iman kepada Allah, malah itu bagus ya. Tujuannya memang itu, nggak ada hubungannya sama sekali. Ya. Dan justru tujuan majelis ilmu itu aneh-aneh saja. Kami adalah para pemuda yang baru berhijrah. Kami merubah penampilan kami dan mulai memelihara jenggot dan baru belajar tentang agama. Pertanyaan ini mewakili kami para pemuda yang hadir di sini. Ini benar nggak mewakili semuanya? Berilah kami nasihat agar bisa tetap konsisten seperti ini, agar kami bisa tetap semangat dalam menjalani sunnah secara terus-menerus. Teman-teman sekalian, sesuatu yang mengubah seseorang menjadi lebih baik adalah prestasi. Menjadi lebih baik adalah prestasi, dan tolak ukur kebaikan adalah sesuai dengan syariat Allah. Kalau antum berubah menjadi baik dan berada di rel agama Allah, berarti itu sebuah prestasi. Yang bukan prestasi teman-teman kalau kita terus dalam keadaan buruk. Saya berikan beberapa kaidah. Yang pertama, teman-teman sekalian, selalulah mendekatkan diri dengan Allah, bertakwa kepada Allah tentunya, dengan mengerjakan ibadah sambil menikmatinya. Kayak sholat, coba lebih tenang, konsentrasi, atur bacaannya, pilih surah-surah yang baik, dibaca dengan tartil, rukuk berikan haknya, sujud. Pada saat antara azan dan iqamah berdoa kepada Allah, hadirkan hati, puji sang pencipta Allah. Wahai Zat yang telah mengizinkan aku mengangkat kedua telapak tanganku, Zat yang melihatku, Zat yang mengizinkan darah mengalir di urat-urat sarafku, Zat yang telah menempelkan kulit di tulangku, yang menempelkan kulit di dagingku dan otot-ototku, serta yang melekatkan otot-ototku pada tulangku, yang mengisi tulang-tulangku dengan sumsum, yang mengizinkan aku mengucapkan kalimat-kalimat yang mulia ini. Aku memujimu sebagaimana kau layak dipuji sang penciptaku. Aku memujimu, aku membacakan salawat pada Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian kita masuk, ya Allah, sembuhkan penyakitku, mudahkan urusanku, istiqomahkan, dan seterusnya. Biasakan berdoa, berzikir dengan tenang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Renungi isinya. Jangan seperti orang kumur-kumur. Subhanallah, 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 alhamdulillah. Ibadah, istiqamah, artinya bertakwa kepada Allah dengan memperbaiki ibadah. Yang kedua, jangan pernah tinggalkan majelis ilmu. Ilmu teman-teman, yang membuat, sekarang saya tanya, jujur jawab apa adanya, bukan karena saya, siapapun yang hadir teman-teman. Kalau seseorang dai datang menyampaikan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, demi Allah iman antum bertambah. Gak mungkin tidak. Sama gak imannya sebelum hadir dengan sudah hadir? Hah? Beda, pasti beda. Karena yang kita dapatkan memang wahyu, dan targetnya memang mengubah, menambah keimanan. Maka majelis ilmu harus teman-teman, tidak bisa tidak. Gak boleh ada hari tanpa ilmu ini. Yang ketiga, atur sebuah kaidah penting. Dalam jiwa kita ada hal yang berpengaruh, perasaan dan akal. Perasaan dan akal. Jadikan perasaan antum tunduk dengan akal. Jadi gini, misal perasaan antum ingin sekali makan bakso tapi di Jawa Timur. Perasaannya begitu. Hadirkan perasaan itu dengan akal. Fikir. Nanti akal itu fungsinya teman-teman. Kalau kita hadirkan sesuatu dengan akal, kita coba fikirkan, akal itu akan memberikan banyak opsi. Tapi jauh. Biayanya, waktunya. Udahlah, makan bakso di sini aja di Balikpapan. Akal akan biar begitu. Lalu akal dikontrol oleh syariat. Jadi perasaan ditundukkan dengan akal, dikontrol dengan akal. Setiap ada perasaan apapun, kontrol dengan akal. Nanti akal majukan ke syariat. Seseorang anaknya meninggal, perasaannya sedih. Hadapkan itu dengan akal.
fikir, maka akal akan memberikan opsi. Ini sudah mati, mau nangis, mau teriak, nggak bisa hidup. Harusnya begini, harusnya begitu. Lalu akal dikontrol dengan syariat. Ini penting kaidahnya. Ini teman-teman, kalau antum jadikan prinsip hidup, akan sangat memecahkan banyak masalah. Kadang-kadang kita terbawa perasaan mengalahkan akal, mengalahkan syariat. Ya. Kita kalau dipanggil berjihad misalnya, perasaan kita mengatakan, aduh malam, gelap, nanti gini, nanti begitu. Akal. Tapi ini peluang, kapan lagi bisa terulang? Akal akan memberikan opsi. Hubungkan dengan syariat. Oh, kalau saya mati, saya akan masuk surga tanpa hisab, dan akan aman semua. Yang keempat, bentuk komunitas. Komunitas harus bersama dengan teman-teman yang sama. Kita kalau berteman dengan orang yang azan ke masjid, kita akan selalu ke masjid, kan? Kalau antum mau berprestasi, teman-teman, berteman dengan orang-orang prestasi. Kita kalau berteman, misal contoh urusan dunia, dengan pengusaha, 10 orang semua teman kita pengusaha, kita sedikit banyaknya kan terpengaruh dengan mereka, karena mereka tiap hari bicara, kita ambil barang dari mana, modalnya bagaimana. Kita awalnya mungkin kikuk kalau nggak pernah usaha, tapi lama-lama kita akan terbiasa. Kalau antum berteman dengan pengangguran, jadi kita jadi pengangguran juga, karena tiap hari mereka berlihai-lihai, malas-malas, orang mau kerja, untuk apa kerja, sini aja ngopi, duduk sini main catur. Apa manfaatnya main catur? Oh, jadi ahli perang. Memangnya kuda di medan perang bisa jalan L? Dari mana itu? Ngarang-ngarang. Strategi perang, angkat pedang, belajar, itu benar. Lempar tombak, bukan main itu. Buang-buang waktu berjam-jam di pinggir jalan, tidak ada manfaatnya. Gitu. Jadi kita kalau bergaul sama orang prestasi, kita prestasi. Saya pernah pengalaman pribadi teman-teman waktu di Madinah. Saya usahakan teman-teman dekat saya orang yang prestasi. Saya bingung lihat teman saya dulu. Ada satu orang Somal, namanya Abdurrahman, Masya Allah. Beliau selesai S3 di Madinah. Selalu ranking 1, selalu lulus itu cum laude nomor 1. Dan dulu di Madinah itu kalau lulusnya mumtaz, itu dapat uang 1.000 real dari kampus. Saya lihat orang ini, apa kelebihannya orang ini? Akhirnya saya lakukan 2 hal. Yang pertama, saya coba mau ikutin. Saya bilang sama dia, akhi, ba'da sholat, nanti habis sholat isya, ke kamar saya mau hidangkan teh, kita duduk ngobrol-ngobrol. Dia bilang, iya, taib. Datang, karena dia kenal saya gitu. Di kamar ini saya sudah siapin teh, sudah siapin biskuit, dan saya siapin kertas sama pulpen mau nyatat. Dia mau bicara apa ini orangnya cum laude nomor 1, pasti bicaranya ilmu terus gitu. Begitu masuk di kamar saya, 2 jam duduk bicaranya masalah nikah. Lah iya, waktu itu kami masih bujang. Nanti kalau anak menikah sama ini perempuan begini, hak mubah bicara masalah hukum syariat, tapi 2 jam ini bicara. Saya pikir tadi mungkin kita kembali ke rujukan kitab ini, syekh ini, buku ini, tulisan begini di halaman sekian. Saya udah nggak ada tulisan, tapi saya juga nggak ngorek, biarin aja. Besok saya undang lagi yang kedua kali, sama lagi. Ini berarti orang ini biasa. Saya ubah sekarang, saya coba ke kamarnya, disambut sama dia, ahlan gini, cerita masalah negaranya. Nggak ada bicara masalah. Ini kita 14 mata pelajaran, semuanya nilainya dia 190, 199, 90, nilainya luar biasa. Apa sih prestasinya orang ini? Saya lakukan yang kedua di kampus, di kelas. Dia jalan, saya jalan sama-sama. Begitu masuk kelas, sebutlah satu kelas sama saya. Saya dapat rahasianya di situ ternyata teman-teman sekalian. Jadi ini kita lihat orang yang berhasil, ikutin, coba lihat hasilnya luar biasa. Saya lihat di kelas, dia kalau masuk dosen, 5 dosen satu hari, dia duduk, dia ambil meja itu, dia duduk di depan sekali. Kalau dosen sudah datang, lalu kemudian dia konsentrasi. Banyak teman-teman nggak perhatikan, karena saya memang kejarnya mau target dia, saya duduk di belakangnya. Saya lihat orang ini buat apa? Diambil pulpen sama kertas, dosen ngomong. Masuk materi usul fikih misalnya, dijelaskan tentang perkataan Imam Malik, ya, perkataan ahli Madinah bisa jadi hujjah dan seterusnya, ditulis sama dia. Setiap syekhnya sudah jelaskan sesuatu, dia bilang, sebentar syekh, yang anda jelaskan tadi itu seperti ini kah maksudnya? Ini yang saya fahamin. Tak diterangin sama dia. Setelah itu dia bilang, benar nggak syekh? Syekhnya bilang benar, sudah begitu yang saya maksudkan. Tapi dia pakai terangkan dengan caranya dia. Baik, kalau saya jawab ujian begitu bisa nggak? Bisa. Oke, baik, jalan. Jadi dia ini di kelas teman-teman seperti dia sama dosen saja. Yang lain ini tidak dipedulikan sama dia. Dia belajar, tanya terus.
Di belakang ada yang tidur, di sana ada yang tidur. Dan subhanallah, karena dia buat itu, jadi dia tulis di bukunya seperti apa yang dia fahamin dan dosen sudah ACC kan. Itu subhanallah, hari ujian, buku tulisnya difotokopi sama orang-orang. Semua mahasiswa banyak yang fotokopi dibaca bukunya. Saya jadi berpikir, berapa banyak pahalanya ini orang ini. Karena bukunya ditulis kan tebal, banyak tulisan dan 14 mata pelajaran, hampir semua ditulis. Kemudian saya lihat, oh ini pahalanya besar sekali, sampai bukunya itu ditaruh di tempat fotokopian, orang tinggal tanya, buku tulisnya Abdurrahman. Nah, orang fotokopian sudah tahu. Oh, iya. Saya coba buat sama, saya coba ikutin. Saya coba ikutin orang ini. Begitu masuk kelas, dia di sana, saya di sini. Dia bertanya, saya bertanya. Apa yang dia buat, saya buat, ciplak saja. Tapi memang bertanya yang tidak paham ya. Bentar Syekh, gini Syekh, dialog. Sampai akhirnya ada materi, ya kebetulan ini karena saya senang sekali dengan sirah, yang makanya saya susun. Sirah ini ada dosen datang, beliau aslinya Afghanistan, aslinya tapi sudah warga negara Saudi. Beliau memang ketua waktu itu ketua bidang sejarah di kampus di fakultas saya gitu, fakultas dakwah. Beliau bilang tulis semuanya, tulis. Jadi saya tulis, apa yang saya tulis. Awalnya teman-teman sekalian saya kegugupan juga nulis. Jadi kadang-kadang masih berantakan, sampai mungkin 3 bulan lah saya adaptasi. 3 bulan itu, alhamdulillah setelah 3 bulan saya bisa nulis ayatnya pakai tinta warna merah, tulisan umumnya pakai warna hitam, gitu kan. Sudah rapi. Sampai waktu dosen itu mau ujian, dia bilang, karena dia datang cuma ngobrol aja masalah sejarah. Dia bilang sama teman-teman di kelas kampus, siapa yang nulis materi saya selama 1 periode ini? Semua angkat tangan, saya juga termasuk teman-teman angkat tangan. Kemudian dibawa sama dia di rumahnya, lalu dia kembali. Lalu dia bilang, subhanallah kalimatnya dia bilang, yang bisa saya referensikan ini, punyanya Basalamah nih, buku tulis. Padahal itu waktu itu ada bukunya si Abdurrahman. Gitu kan. Direferensikan untuk difotokopi, fotokopi untuk dibaca gitu. Waktu hari ujian, itu buku saya sama bukunya Abdurrahman, dua-duanya sama-sama. Difotokopi orang-orang. Gitu kan. Dan pada saat lulus, nilainya sama nilai saya tidak jauh. Sama-sama, betul dia misalnya lebih tinggi dari saya, Masya Allah, tapi sama-sama dapat 1.000 real. Sama-sama lulus dengan mumtaz gitu kan. Oh ternyata caranya cuma dekatin orang prestasi. Kita dekatin pengangguran jadi pengangguran. Saya di Jakarta berteman sama, saya kalau ketemu orang ini prestasi nggak dia? Gitu. Saya ngobrol sama dia, ada manfaatnya nggak? Mungkin urusan pendidikan anak kah, usaha kah, masalah keimanan kah? Kalau duduk ngobrol kosong untuk apa? Apa manfaatnya? Harus seorang mukmin punya nilai, detik hidupnya mahal gitu. Jadi antum harus bentuk komunitas. Kalau satu orang jalan dengan baju koko, sendiri dengan kopi ya dia masih malu. Tapi kalau dia jalan dengan 5 orang sama-sama semua penampilannya, seorang akhwat jalan pakai jilbab besar atau pakai cadar sendirian, masih malu. Tapi kalau 5-10 orang yang jalan, beda kan? Maka komunitas itu penting sekali. Bila dulu Rasulullah SAW melakukan hijrah perpindahan tempat dari Mekah ke Madinah dengan konsep membentuk lingkungan Islam hanya harus melakukan ekspansi dakwah. Apa kita sekarang meniru apa yang dicontohkan Rasulullah SAW, mau bimbingan aplikatifnya di zaman kita sekarang? Karena banyak fitnah akhir zaman dan media merusak pemikiran umat Islam. Sebenarnya kita belum bicara tentang Rasulullah SAW ya. Ini nanti akan ada nanti. Kita akan bicara panjang lebar tentang hijrah Nabi SAW, hikmah-hikmahnya, banyak pelajaran yang kita bisa ambil. Saya kasih garis besarnya. Tentu saja hijrah itu bisa makna umumnya, makna yang memang difokuskan adalah pindah dari wilayah kafir ke wilayah Islam. Itu hijrah. Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah karena Mekah tidak bisa berkembang dakwah. Saya sempat singgung tadi pagi dan sekarang saya ingatkan kembali, 13 tahun dakwah Nabi SAW di Mekah, teman-teman sekalian, itu yang beriman kepada Nabi cuma 153 orang. 83 orang itu hidup di negeri Habasyah, 70-nya itu hidupnya di Mekah bersama Nabi SAW. Jadi 69, 70 sama Nabi SAW. Bayangkan sedikitnya orang beriman dan susahnya pada saat itu. Apalagi pada saat ini kita pelajari meninggalnya Abu Talib dan Khadijah radhiyallahu anha. Pada saat meninggal 2 orang ini, makin banyak siksaan yang datang kepada Nabi SAW. Maka terdesak dan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk hijrah.
Itu keadaan. Sekarang kalau antum mau mengatakan keadaan Indonesia, mau hijrah kemana dan apa sebabnya mau hijrah dulu? Kita lihat keadaannya. Kalau antum hidup di satu kota, desa, di sana Islam tertindas, tidak bisa beribadah, ya hijrahlah ke kota yang lain yang bisa kita ibadah. Ada masjid di takmir. Tapi kalau dari Jakarta ke Surabaya, ke Balikpapan, tidak ada sesuatu yang mendesak untuk itu. Tapi kalau antum mau kerja, perbaiki keadaan, tidak ada masalah. Walau hijrah dari satu tempat yang baik beribadah ke tempat yang lebih baik ibadah atau sama, nggak ada masalah. Tapi kalau hijrah dari tempat yang ibadahnya bagus ke tempat yang tidak bisa ibadah, tidak boleh. Masuk dalam hal yang dilarang. Seperti seseorang banyak yang mengundi nasib dari Indonesia ke negara-negara kafir. Ini kata Nabi SAW, ana bari'un mimman asya baina adhuril musyrikin. Saya berlepas diri dari orang-orang yang sengaja hidup di tengah-tengah komunitas orang-orang musyrik. Itu tidak dibolehkan. Kecuali antum duta, lahir di sana, menuntut ilmu penting, ya, untuk mendapatkan ilmu di negara Islam susah gitu kan. Pulang untuk mengabdi agama dan negara. Tapi kalau orang teman-teman banyak yang meninggalkan Indonesia untuk mencari pekerjaan dan di sana itu tidak bisa ibadah. Tidak bisa ibadah. Salah satu negara, saya nggak usah sebutin, saya pernah datangin, kemudian saya dakwahin orang-orang kita di sana. Keluhan-keluhan mereka, Ustaz, kami kerja di sini, gajinya memang tinggi, tapi nggak bisa sholat Jumat. Bagaimana bisa dinilai satu sholat Jumat teman-teman lebih mahal daripada seluruh umur kita? Bagaimana antum bisa gantikan dengan $1.000 atau $2.000 itu? Ini nggak mungkin. Ada pertanyaan lain juga, bagaimana Ustaz, kami kalau sholat tidak diizinkan di perusahaan, karena ini perusahaan non-muslim, dianggap sholat itu buang-buang waktu. Terus saya tanya, akhi, kalau antum lagi di ruangan, terus mau ke kamar mandi, WC atau ke WC atau kamar mandi, nanti mau buang air besar, buang air kecil, azakumullah. Semoga Allah muliakan anda semua, karena kita kalau sebut WC ini, kita sebutin itu ya. Maka yang terjadi adalah, saya tanya, apakah bisa izin? Dia bilang bisa. Dibatasi waktu kalau ke WC? Enggak. Baik. Berarti tidak usah bilang mau sholat. Angkat tangan, dia tahunya mau kamar mandi, memang kamar mandi, uduk, kemudian sholat semampunya, tapi jangan di kamar mandi, tapi di luar, di lorong perusahaan. Itu solusi terdekat. Karena antum sudah terlanjur salah. Ngapain siksa diri ke situ? Alhamdulillah di Indonesia, masya Allah masjidnya banyak, mic-nya berantem. Semua kita bisa dengar azan sana, azan sini, azan sana, enak sekali. Jumat di Indonesia 12.10 azan, kita jam 12 pergi masih bisa dapat saf pertama. Di beberapa negara kafir saya pernah pergi, subhanallah, sholat Jumatnya ditunda. Saya pernah ke satu negara, nggak boleh, tunda. Karena orang muslimnya lagi pada kerja, istirahatnya nanti 1:30 siang. Jumat tadi jam 12 lewat. Kenapa Pak ditunda? Ya karena orang-orang di sini, orang Islam istirahatnya jam begitu, jadi kita tunda Jumatnya. Cuma ditunda gara-gara urusan dunia. Untuk apa? Ada orang karena gengsi, kerja di negara muslim, kemudian apa? Dia kerja sana, oh namanya haram Indonesia, tapi ternyata kerja di sana, kerja di restoran, kemudian apa kerjanya? Ya, masak babi. Baru tanya hukum kepada saya, Ustadz gimana hukumnya masak babi? Saya tanya kembali, kira-kira anda mau saya jawab apa? Coba bagaimana mau dijawab? Haram ya haram dalam agama. Ini kalau haram, jangan cari lagi dari samping dan bawahnya halal. Haram berarti haram, nggak bisa. Nggak ada, orang tidak mungkin seorang dai yang tahu beriman pada Allah lalu menjual akhiratnya, nggak mungkin. Haram, jangan dilakukan. Babi itu haram, transaksinya, makan dagingnya, sentuh kulitnya pun haram. Gimana caranya orang menjual agamanya untuk itu? Kenapa nggak jual tempe, nasi uduk di Indonesia bisa laku? Di Jakarta, masya Allah, saya masuk di gang-gang, ya, di daerah Jakarta Timur, gang-gang kecil, orang hidup, bertetangga kecil-kecil, jual gorengan depan rumahnya, laku, hidup. Bisa hidup, rezekinya ada. Tapi mulia, dunia sebentar kan? Kata Nabi SAW, perumpamaan aku dengan dunia seperti orang yang musafir lagi penat, capek, istirahat sebentar di bawah pohon, hilang penatnya pergi. Kata para ulama salaf, seorang mukmin harus menjadikan dunia ini seperti a'azzakumullah, semoga Allah muliakan anda semua, WC. Dia selesaikan hajatnya lalu dia akan pergi. Jangan jadikan sebagai target. Kita boleh nikmatin, mobil bagus, rumah bagus, makanan enak iya, tapi bukan target. Karena tidak ada yang dibawa semuanya. Baju bermerek, tas bermerek, mobil mewah, nggak ada yang dibawa ke liang lahat. Semua ditinggal, gitu kan?
Dan kita bawa amal kita. Orang mukmin tahu masalah itu dan ini merupakan ketenangan jiwa. Kalau kita tanamkan dalam hati kita, ini ketenangan jiwa. Jadi tidak ada, lihat hijrahnya apa dulu nih, gitu kan? Sesuaikan dengan keadaan dan hukum syar'i yang semestinya. Setelah mendengar penjelasan Ustadz, kami menjadi faham mana yang benar dan salah. Semoga saja Allah mengikhlaskan dan itu memang benar sesuai dengan yang Allah inginkan. Pertanyaan, pada peristiwa penyembelihan dijelaskan bahwa umur Ismail AS 40 tahun. Berdasarkan firman Allah, Allah memerintahkan Ibrahim menyembelih anaknya. Perbedaan antara umur Ismail AS dengan Ishak AS 10 tahun. Jika demikian, maka anak Nabi Ibrahim AS 2 orang. Maka mengapa yang disembelih Ismail AS? Kenapa bukan Ishak AS? Perintah Allah. Saya rasa kronologisnya, mengapa demikian? Saya rasa kronologisnya salah. Bukankah Nabi Ibrahim AS ketika baru punya anak satu-satunya Ismail pada peristiwa penyembelihan? Subhanallah. Bukankah kita ceritakan kalau Ibrahim, Ismail dan Ibrahim beda, Ismail dan Ishak beda berapa tahun tadi? 1 tahun. Kan gitu. Waktu Ismail masih bayi 1 tahun, ya, sebelum dibawa ke Mekah, Sarah sudah melahirkan Ishak, gitu kan? Sudah melahirkan Ishak sebelum dibawa Hajar ke Mekah. Berarti dikatakan sejarah 10 tahun ini perlu diteliti lagi kembali, gitu kan? Dan kenapa Ismail? Hikmah Allah. Karena Ismail dulu di Mekah, Ishak di Palestina dengan ibunya. Tentu Nabi Ishak punya kisah sendiri ya. Panjang kisah Nabi Ishak itu. Ada kisah riwayat sendiri. Nanti akan ada insya Allah dalam serial Nabi-Nabi. Ishak nanti punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf. Diceritakan panjang lebar kan? Kisah Nabi Yusuf alaihissalam itu kisah sendiri. Kita belum masuk ke sana karena kita ceritain Mekah. Gitu kan? Jadi itu hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti akan kita juga pelajari ke depannya ada sabda Nabi SAW yang mengatakan, Ana ibnu dzabihain. Saya anak dari 2 orang yang akan disembelih dan tidak jadi. Nanti akan ada kisah Abdullah, ayah Nabi SAW yang tidak jadi disembelih oleh ayahnya Abdul Muttalib. Dan juga Ismail yang tidak jadi disembelih oleh Ibrahim alaihissalam. Maka di sini Nabi SAW mengatakan saya anak keturunan dari 2 orang yang tidak jadi disembelih. Saya mau tanya, saya pernah mendengar, ini sebenarnya di luar tema ya. Saya pernah mendengar kajian sunnah di YouTube. Ustadz tersebut menyatakan bahwa orang yang mengaku keturunan Rasulullah SAW di Indonesia nasabnya terputus dari Ali Al-Muhajir, Ahmad bin Isa Rumi. Apakah benar demikian Ustadz? Saya telusuri di internet, Ali Al-Munajir adalah keturunan Husain radhiyallahu anhu. Dan siapa sebenarnya Ali Al-Muhajir itu? Mohon penjelasannya. Allahu a'lam. Saya tidak ada ilmu di situ. Kalau untuk apakah terputus jalur nasabnya sampai Ali Al-Muhajir, Allahu a'lam. Tapi yang saya tahu, memang ada keturunan Nabi SAW. Kita diantara salawat yang kita baca apa? Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu riwayat sahih. Ya Allah, berikanlah salam dan kesejahteraan kepada Nabi SAW dan istri-istri juga keturunannya. Sama juga kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Sama al Muhammad adalah istri dan keturunannya, gitu kan? Jadi ini semua kita mengucapkan memang itu. Tapi masalah kasus di Indonesia terputus, saya tidak pernah tahu itu. Allahu a'lam. Saya tidak masuk ke alam itu. Tapi yang saya tahu bahwasanya ada beberapa teman-teman dari Saudi pernah datang dan mereka menelusurin, memastikan jalur-jalur nasab mereka di beberapa orang-orang di Indonesia. Ya, Allahu a'lam. Yang jelas saya tidak tahu pastinya ya. Cuma keturunan Nabi SAW ada. Ini sama kurang lebih. Mohon bimbingan untuk bisa sungguh dalam mentauhidkan Allah dari hidup dan bahaya fitnah. Sama tadi poin yang saya jelaskan tadi ya. Beberapa cara untuk istiqamah. Baik, sesuai dengan tema dulu ikhwan ya. Ustaz, mohon nasihat antum untuk ana dan mungkin untuk kawan-kawan yang lain juga.
Ana pedagang, ana tutup usaha 1 harian ini untuk bisa ikut daurah ini. Apa yang mau dinasihati maksudnya? Baik atau enggak gitu? Baiklah. Ya, Masya Allah bagus untuk ilmu. Apalagi antum cuma sebulan sekali kan ini ya acara kita ya. Ya insya Allah ada manfaatnya. Mudah-mudahan antum malah dengan hadir majelis ilmu Allah berkahi dagangnya insya Allah. Ini juga masalah keluarga. Tidak usah bawa masalah cerai, masalah nikah. Apa hukumnya apabila memotong kambing tapi niatnya buat orang yang sudah meninggal? Ini umumnya ulama membolehkan. Sembelihan yang diniatkan masuk dalam ibadah umumnya yang bisa sampai kepada orang yang sudah meninggal. Allahu a'lam. Apa hukumnya bila seorang ayah, bapak belum sempat mengakikahkan anaknya dan bapaknya meninggal lebih dulu? Tentu saja kalau dia tidak tahu hukumnya, gugur. Ya, atau dia tidak mampu. Dan ulama menjadi 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan, kalau lewat hari ke-7, sudah nggak ada lagi akikah. Karena riwayat yang paling kuat adalah 7 hari. Ibnu Qayyim mentarjih menguatkan hadis Tirmidzi tentang masalah bolehnya akikah di hari ke-7, 14 dan 21. Mentarjih. Ibnu Qayyim menyebutkan masalah itu. Dan beliau menyebutkan dengan sangat jelas tentang bolehnya di akikah di 3 waktu itu. Walaupun riwayat yang paling sahih adalah 7 hari. Diberikan nama, disembelihkan dan seterusnya. Dan Ibnu Qayyim juga menyinggung dan dipegang oleh para ulama dari pendapat beliau bahwasanya bolehnya mengakikahkan diri sendiri kalau tidak sempat orang tua mengakikahkan dirinya. Karena ada hadis Nabi SAW riwayat Bukhari yang berbunyi, kullu mauludin marhunatun. Ya. Semua orang yang lahir itu tergadaikan jiwanya bi akikatihi, dengan akikahnya. Jadi sabda Nabi SAW ini seakan-akan memang tidak ada batas umur, karena semua yang lahir terikat dengan akikahnya. Dulu waktu kecil hampir selalu dengar nama Siti, seperti Siti Fatimah, Siti Aisyah, Siti Khadijah, Siti Hajar, Siti Sarah. Sedangkan setelah mendengar beberapa kajian Ustadz sangat Ustadz tidak sekalipun mengucapkan Siti pada Aisyah dan Fatimah. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan Siti? Saya juga tidak tahu. Kenapa harus ada Sitinya? Mana dalilnya ada Siti ini? Yang saya tahu cuma ada di kita ya, mungkin di Asia Tenggara, mungkin di Indonesia, di Malaysia. Saya tidak tahu juga Malaysia, jangan bawa-bawa negara orang lah. Di Indonesia, setahu saya tidak di kita yang pakai Siti-Siti itu, tapi tidak pernah ada. Antum pernah dengar riwayat ada Siti Aisyah, Siti? Tidak pernah Khadijah kan gitu. Allah alam apakah niatnya penghormatan atau tidak, tapi semua Aisyah, Khadijah, Fatimah radhiyallahu anhunna ajma'in ini adalah orang-orang mulia. Sunnahnya kita mengucapkan radhiyallahu anhum kalau laki-laki dan anhunna kalau perempuan. Mengapa Hajar Aswad diturunkan? Apa fungsinya bagi umat Islam? Apakah ada riwayatnya? Jangan masuk kepada hak kausalitasnya Allah. Kenapa Allah turunkan Hajar Aswad? Kenapa Ka'bah tempatnya di Mekah? Kenapa harus rumah? Kan banyak kan? Kalau mau ditelusuri banyak itu. Kenapa Allah buat padang pasir? Kenapa ada lautan? Kenapa turun hujan? Kenapa harus ada matahari? Kenapa ada malam dan siang? Ini bukan alam kita teman-teman. Antum lahir tinggal nikmati. Banyak protes. Kenapa ini? Kenapa itu? Tinggal lapar makan. Enak sekali. Haus minum. Patut meninggal masuk surga. Tanya ini, tanya itu, tanya macam-macam. Cerewet. Baik, mungkin ini saya teman-teman sekalian. Di sini ada disebutkan juga bagaimana hukumnya kita sholat di masjid yang bukan sunnah, apalagi disuruh jadi imam. Apa solusinya? Ada masalah. Kenapa? Kecuali kalau masjid itu ada kuburannya, ya, yang jelas-jelas dilarang. Ulama fikih membahas tentang masalah apa hukumnya sholat di belakang imam yang majhulul hal.
Majhul hal ini, antum nggak tahu siapa orang ini imamnya, tapi antum masuk masjid sudah sholat dia, sah sholatnya, karena kita tidak tahu. Tapi kalau antum tahu jelas orang ini orang berbuat kemusyrikan, orang ini melakukan hal-hal yang memang jauh dari agama, kalau majhul hal itu bisa saja dia ahli maksiat atau orang fasik, atau masih ada pelanggaran agama, ya insya Allah pelanggaran agama itu masih bukan hal yang membawa pada kekufuran, gitu kan. Kalau antum dapat sebuah tempat yang alhamdulillah antum bisa lebih tenang, masjidnya sesuai dengan sunnah, alhamdulillah. Apalagi kalau antum disuruh jadi imam, itu positif, tunjukkan imam. Lakukan seluruh sunnah Nabi SAW dengan suara yang bagus, dengan sholat yang benar. Zikir habis sholat pun itu bukan menghilangkan suara ya. Zikir habis sholat itu boleh mengeraskan suara, tapi secara individual, gitu kan. Sesuai dengan riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan, aku mengetahui dalam riwayat Bukhari, aku mengetahui kalau sholat sudah selesai di masjid di zaman Nabi SAW, kalau aku mendengarkan suara zikir mereka, gitu kan. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kita harus meluruskan pemahaman sebagian ikhwah atau sebagian thalabul ilm yang mereka menganggap habis sholat tidak ada suara sama sekali. Dan mereka harus kembali kepada riwayat Ibnu Umar. Jadi kita harus kembali, tapi memang tidak dilakukan secara rame-rame. Imamnya baca sendiri, mungkin dia mau baca ayat kursi, sana mau baca al-ikhlas, sana mau baca subhanallah. Berikan kebebasan orang untuk melakukannya. Allahu a'lam. Mungkin seperti itu teman-teman sekalian. Insyaallah masih ada pertemuan sekali lagi besok subuh. Semoga saja apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat buat kita semua dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga semua amal yang pernah kita kerjakan diterima oleh Sang Pencipta Allah. Semua dosa-dosa yang pernah kita kerjakan diganti dengan kemahamurahannya menjadi pahala, dan semoga saja sisa umur kita diisi keberkahan, panjangan umur, berkah di harta, di keluarga, di ilmu, dan puncaknya nikmat Allah pada kita. Insya Allah kita dimasukkan ke surga Firdaus ya tanpa hisab. Dan selalu kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka, dan juga semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahnya menyatukan kita semua di surga Firdaus ya tanpa hisab, semana ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.